彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Sun Er duduk di udara. Mata cantiknya yang tertutup rapat perlahan dibuka. Dia melihat Xiao Yan, yang tiba-tiba berdiri di sampingnya, dan memutar matanya. Akhirnya, dia tersenyum manis. Aku. Xiao Yan mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini telah terbentuk dengan menghubungkan beberapa garis api samar, tapi ada dingin samar yang dipancarkan darinya. Ini formasi api dingin. Jenis dingin seperti ini Douki bukanlah kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dihasilkan setelah suhu telah dinaikkan ke tingkat tertentu. Biasanya berbicara, itu adalah api dingin yang agak unik. Meskipun formasi ini tidak menakutkan seperti yang ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Sen, itu masih akan dapat sedikit menekan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiao Yan menunjuk pada formasi di atas kepalanya dan menjelaskannya kepada Sun Er, yang telah mengungkapkan keraguan di matanya yang cantik. Pergi. Xiao Yan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Dia mengambil pil obat lain dari storage ring-nya. Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin menusuk tulang untuk melonjak keluar. Xiao Yan menghembuskan nafas yang dalam ketika dia berdiri di langit. Dia menoleh dan mengangguk ke Sun Er. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Tubuhnya melintas dan muncul di depan api lotus demonik pemurnian. Pada saat ini, kelopak bunga teratai di tubuh memurnikan demonik lotus flame telah terkulai, mengungkapkan sekelompok api merah muda di tengah. Gumpalan api tampak seperti bayi yang baru lahir. Xiao Yan tidak punya waktu untuk khawatir tentang redupnya flame surgawi di tubuhnya. Saat tangan Xiao Yan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Perubahan tak terduga ini mengejutkan Sun Er. Dia buru-buru berdiri. Matanya yang cantik tak terbandingkan cemas saat mereka menatap sekelompok api merah muda. Huhu. Sebuah suara terengah-engah intens dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebagai gelombang demi gelombang darah merah terang yang merembes keluar dari pori-porinya, tetapi darah ini baru saja muncul ketika itu mengeras menjadi kutikula yang melekat kuat pada kulitnya. Pakaian yang dibentuk oleh kaisar serangga kuno di tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi abu saat esensi api iblis memasuki tubuhnya. Rasa sakit hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Inti api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses penyempurnaan dari mantra flame, menyebabkan mereka untuk melakukan perjuangan yang intens. Sun Er menggigit bibir merah bawahnya. Tetesan darah merah terang merembes keluar dari sudut mulutnya, tampak sangat mencolok. Setiap gemuruh rendah dari Xiao Yan seperti pisau yang memotong jantungnya. Deru mendesi Xiao Yan sekali lagi bergema dari nyala api yang luar biasa, tetapi terlepas dari seberapa banyak usaha yang dia lakukan, tubuhnya terus menjadi rusak. Kekuatan dari api lotus domoik pemurni itu terlalu besar dan kuat. Orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan Xiao Yan memulihkan sebagian dari pikirannya, yang telah dikalahkan oleh rasa sakit yang luar biasa. Xiao Yan dengan kuat memeluk sosok yang indah, halus, seperti giok itu. Sun Er mengungkapkan wajah yang sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit daun telinga Xiao Yan sementara dia menariknya dengan suara mempesona. Suhu tinggi meresap ke alam magma saat api berkobar dan menyebar seperti naga yang sangat marah. Permukaan laut magma yang sangat besar kadang-kadang meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan.
Pilar api ini segera tersebar dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda setinggi 1000 kaki sekitar 100 kaki di atas permukaan laut magma. Api terbakar dengan keras sementara gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang sekitarnya berubah secara perlahan. Jika pandangan seseorang bisa melihat ke dalam bola api, itu sangat mungkin untuk melihat dua orang terjerat erat. Api emas dan api ungu coklat naik di sekitar masing-masing angka dan memblokir api setan itu, yang mencoba menyerang dari semua kemungkinan bukaan. Angka manusia di dalam bola api itu secara alami Xiao Yan dan Sun Er. Kondisi Xiao Yan jauh lebih baik setelah mendapatkan bantuan Sun Er. 3 warna mewakili 3 jenis flame surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara 3 warna, warna merah muda menempati sebagian besar ruang. Kedua api emas dan ungu coklat hanya bisa mempertahankan daerah kecil, tetapi karena lebih banyak waktu berlalu, api emas dan ungu coklat mulai berangsur-angsur meluas. Xiao Yan, yang berada di lingkup api, tiba-tiba membuka matanya setelah kesetimbangan ini tercapai. Suara rendah dipancarkan dari mulutnya. Gemuruh. Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika Purifying Demonic Lotus Flame mulai disempurnakan oleh mantra api. Xiao Yan mengamati sosok yang cantik itu sambil terlelap dalam pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang halus mirip sosok Willow yang indah itu, sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya dengan tenang berubah. Guyuran. Penyempitan berlanjut. Gelombang energi seperti banjir mengalir di sekitar tubuh Xiao Yan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Setelah diserap oleh tubuhnya, beberapa energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiao Yan. Saat esensi nyala api secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api raksasa itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Dataran Tengah. 1 tahun telah berlalu sejak api setan turun ke dunia. Meskipun setahun sudah berlalu, cerita-cerita besar dari masa lalu masih dibicarakan oleh banyak orang. Setahun tidak lama atau pendek, tetapi banyak hal yang masih terjadi di Central Plains dalam setahun. Segera setelah api setan turun ke dunia, Hall of Souls akhirnya mulai membalas dendam pada aliansi Sky Mansion karena menghancurkan Main Hall. Sepertiga dari kota-kota milik aliansi telah diserang. The Sky Mansion Alliance tidak menunjukkan sedikit pun tanda menyerah karena berurusan dengan ofensif besar Hall of Souls. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu yang singkat, kedua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meskipun kedua pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Setelah semua, Sky Mansion Alliance saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Klan Xi adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Shu tidak dikenal sebagai klan Gu atau klan Hun, itu masih salah satu dari 8 klan kuno dan bukan eksistensi biasa. Klan Xi biasanya tetap rendah hati dan jarang berita yang terkait dengan mereka menyebar, tetapi menjaga profil rendah tidak berarti bahwa itu mereka lemah. Klan Xi ini relatif kuat ketika diukur oleh kekuatan bertarung mereka. Terlepas dari eksistensi semacam itu, klan Xi masih sepenuhnya dihapus dari dunia ini. Informasi mengenai hilangnya klan Xi muncul seperti badai ketika menyapu melintasi dataran tengah. Setiap faksi dikejutkan oleh informasi mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera yang tajam dapat dengan samar mengatakan bahwa itu ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno ini tak terbandingkan kuat dan warisan mereka telah berlangsung selama ribuan tahun. Namun dua marga telah lenyap sepenuhnya dalam waktu 10 tahun. Jika masalah seperti itu hanya terjadi sekali, itu bisa dihapuskan sebagai kebetulan. Jika itu terjadi 2 kali, itu benar-benar aneh. Selain itu, cara kedua klan menghilang sama persis. Ini memberi satu gagasan bahwa itu pelaku yang membuat klan Ling dan Xi menghilang, haruslah orang yang sama atau lebih tepatnya faksi yang sama. Namun, situasi yang menyebabkan orang merasa terganggu mengikuti. Semua orang tahu bahwa itu hanya ada 2 faksi di seluruh benua yang bisa dengan tenang menghilangkan klan Ling kuno dan klan Xi kuno. Kedua faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu. Dalam sekejap, banyak dugaan dan keraguan dilemparkan ke arah 2 faksi ini. Klan Hun tidak menanggapi tebakan ini, yang cocok dengan gaya biasanya. Namun, klan Gu merasa sakit kepala karena keraguan dilemparkan ke arah mereka. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya telah cukup baik, tetapi hubungan di antara mereka telah menjadi sedikit canggung setelah klan Ling dan Xi menghilang. Beberapa klan lainnya jelas mulai merasa ragu dan takut terhadap klan Gu.
Bahkan beberapa interaksi reguler mereka telah dihentikan. Klan Gu jelas merasa sakit kepala karena berita yang mengganggu ini yang muncul tiba-tiba, tetapi kejadian kali ini membuat mereka berhati-hati. Perkembangan ini jelas tidak bermanfaat bagi klan Gu. Fraksi yang telah menyerang kemungkinan telah melibatkan klan Gu dalam rencana mereka dengan sengaja. Dunia api iblis masih sama panasnya dengan sebutir kristal besar yang melayang di langit di atas wilayah laut magma. Retak! Suara samar tiba-tiba keluar dari kesunyian. Jika mata seseorang melirik, orang akan melihat bahwa itu permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Cahaya merah jambu dan emas tiba-tiba naik ke langit setelah retak telur kristal. Keributan! Sebuah lengan tiba-tiba memanjang dari pilar cahaya saat sosok dengan kasar merentangkan pinggangnya yang malas. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya memancarkan suara seperti guntur yang bergema di sekitar langit. Suara jernih yang terdengar seperti mata air yang mengalir di lembah sambil ditemani oleh rasa malu muncul di belakang Xiao Yan segera setelah dia melangkah keluar dari pilar cahaya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang dipenuhi api. Meskipun lingkungan ini tampak sama seperti ketika dia melakukan retret, dia masih bisa merasakan perbedaan. Aye. Sun Er di samping mengangguk dengan lembut. The Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah hal yang biasa. Jika mereka tidak punya waktu, bahkan mereka berdua tidak akan bisa memperbaikinya. Xiao Yan Gege mungkin cukup kuat sekarang, tidak? Sun Er memutar matanya saat dia bertanya-tanya dengan senyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala Aula Souls waktu berikutnya aku bertemu dengannya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Suaranya menyampaikan keyakinan yang ekstrim. Manfaat yang dia peroleh dari memurnikan senjata api iblis Purifying tidak ada bandingannya. Pikiran Xiao Yan dengan cepat kembali ke hal yang paling penting. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya, tetapi dia tertegun untuk menemukan bahwa itu api surgawi, yang semula mengisi tubuhnya, telah benar-benar lenyap. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menurun. The Heavenly Flame adalah sesuatu yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya flamesnya surgawi akan menjadi pukulan besar baginya. Xiao Yan Gege, apa itu? Sun Er di samping buru-buru bertanya setelah melihat perubahan dalam ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menanggapi suaranya. Dia tenang dan hati-hati memeriksa bagian dalam tubuhnya. Baru setelah sekian lama dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar ada di dalam tubuhnya. Keluar! Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Dia menjerit rendah dan api berwarna merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Sepertinya ada cahaya keemasan samar yang mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Munculnya kumpulan api merah muda ini menyebabkan udara sekitarnya berubah. Kemudian, kelompok itu tiba-tiba mulai bergoyang. Ini kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan Sun Er tercengang. Mata besar bayi api kecil itu berisi nyala merah muda, dan mereka mendarat di Xiao Yan saat bayi itu muncul. Setelah itu memperpanjang tangan kecilnya yang lembek dan meraih lengan Xiao Yan. Bayi itu terus-menerus mengusap Xiao Yan, tampak sangat penuh kasih sayang. Ini, Xiao Yan dan Sun Er benar-benar tercengang saat mereka menatap bayi api yang tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari lengan. Sekilas, itu seperti bola bundar kecil yang lembek. Kepangan ada di kepalanya yang kecil sementara kain kecil-kecil melilit bagian depan tubuhnya, meninggalkan pandangan nyable. Mata Xiao Yan hampir keluar dari kepalanya melihat bentuk lotus api ini. The Angry Buddha Lotus Flame adalah keterampilan yang ia ciptakan. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam setelah melihat teratai ini. Namun, shock Xiao Yan tidak berakhir. Setelah membentuk 10 lotus api Angry Buddha, hal kecil memberi isyarat dengan tangannya, dan lotus 10 api tiba-tiba bentrok bersama sebelum dengan cepat bergabung.